Analisis isu kontemporer dilakukan dengan memahami perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dan menyadari pentingnya modal insani dan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan strategis. Metode analisis isu dibagi menjadi dua, yaitu teknik tapisan dan fishbone diagram. Teknik tapisan yang pertama yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Teknik tapisan yang kedua yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Kriteria USG dimulai dari sangat USG atau tidak sangat USG. Urgensi yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Selanjutnya yaitu fishbone diagram. Diagram tulang ikan atau diagram sebab akibat adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan sebuah hubungan antara sebab dan akibat untuk mengidentifikasi penyebab utama dari masalah yang terjadi. Umumnya, fishbone diagram digunakan menunjukkan faktor-faktor penyebab dan kualitas yang disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi penyebab dari masalah yang terjadi. Step analisis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kedua, menganalisis menggunakan teknik tapisan dan fishbone diagram. Yang ketiga, saran dan kesimpulan. Mengidentifikasi masalah. Yang pertama, capaian realisasi pada triwulan 3 yang tidak mencapai target. Yang kedua, kurang maksimalnya penggunaan aplikasi e-office dalam kegiatan sehari-hari. Mengidentifikasi masalah menggunakan teknik tapisan yang pertama, yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Menggunakan skala 1-5 di mana angka 1 berarti kecil, 2 sangat kecil, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Untuk masalah yang pertama yaitu capaian realisasi pada triwulan 3 tidak mencapai target. Dengan nilai aktual 5, kehalayakan 4, problematik 4, dan kelayakan 5, dengan total nilai 18. Yang kedua, yaitu penggunaan aplikasi e-office. Dengan nilai aktual 4, kehalayakan 3, problematik 3, dan kelayakan 4, totalnya 14. Dari total nilai tersebut, terlihat bahwa capaian realisasi pada triwulan 3 tidak mencapai target memiliki nilai yang lebih tinggi, sehingga isu ini harus lebih menjadi perhatian. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah menggunakan teknik tapisan yang kedua, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Masalah yang pertama yaitu capaian realisasi pada triwulan 3 tidak mencapai target dengan nilai urgensi 5, seriousness 4, dan growth 4 dengan total nilai 13. Untuk masalah kedua yaitu penggunaan aplikasi e-office mendapatkan nilai urgensinya 4, seriousness 3, dan growth-nya 3, total nilai 10. Dengan teknik tapisan pun, masalah yang nomor 1 yaitu capaian realisasi pada triwulan 3 tidak mencapai target memiliki total nilai lebih tinggi, sehingga masalah tersebut harus menjadi perhatian yang utama. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah menggunakan teknik fishbone. Teknik fishbone yaitu teknik untuk menjelaskan sebab akibat.
Akibat yang ditimbulkan adalah realisasi tidak mencapai target. Penyebabnya adalah yang pertama, kecepatan pemenuhan pengerjaan atau pengumpulan dokumen pencairan. Masalah yang kedua, kebijakan penghematan anggaran dan SBM yang berubah. Yang ketiga, adanya pandemi COVID mengakibatkan kegiatan tidak berjalan dengan sesuai. Yang keempat, proses pencairan terhambat karena ada beberapa kwitansi yang harus revisi karena masalah kelengkapan dan kesesuaian. Capaian realisasi pada triwulan 3 tidak mencapai target. Di sini dilihatkan bahwa ada himbauan untuk satuan kerja dalam pelaksanaan realisasi, yaitu dalam rangka akan memasuki periode triwulan 3 tahun anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan prediksi pencapaian realisasi anggaran tahun anggaran 2021 sebagaimana format terlampir. Sehubungan dengan prediksi pencairan tersebut, diharapkan kepada saudara agar persentase pencairan tersebut dapat mencapai 95% dari target yang ada dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun anggaran 2021 pada masing-masing satuan kerja. Bersama ini diharapkan juga agar saudara segera melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan pelaksanaan anggaran. Demikian untuk disampaikan dan menjadi perhatian. Pada tabel di bawah ini merupakan realisasi per triwulan 3 tahun anggaran 2021 yang mencapai 73,55%. Di sini berarti satuan kerja belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu 95%. Rekomendasi penyelesaian. Yang pertama, dilaksanakannya sosialisasi target penyerapan anggaran dan penjelasan dampak apabila realisasi tidak terserap sesuai target dan strategi yang dapat dilakukan. Yang kedua, pegawai yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan kwitansi dihimbau untuk benar-benar memahami kelengkapan dokumen dari kebenarannya sehingga pencairan dapat segera dilaksanakan. Yang ketiga, sebaiknya segera dilakukan pembahasan internal untuk membahas perubahan anggaran terkait adanya anggaran yang tidak dapat dicairkan yang diakibatkan karena adanya perubahan kebijakan, sehingga anggaran-anggaran yang memiliki potensi tidak terserap dananya dapat dialihkan untuk kegiatan lain. Yang keempat, mensosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk menggunakan aplikasi e-office dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk absensi atau persuratan, sehingga seluruh persuratan bisa dilakukan dengan online.